Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Indra Hayanti, guru dari SMA Negeri 2 Indramayu, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana praktek baik yang saya alami atau best practice dalam mengikuti PPG. Kondisi yang menjadi latar belakang praktek ini dilaksanakan adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Hal ini dapat terlihat dari, pertama, peserta didik kurang antusias dan aktif di dalam kelas. Kedua, peserta didik kurang fokus dalam memperhatikan penjelasan guru dan cenderung melakukan aktivitas lain saat pembelajaran. Ketiga, hasil belajar peserta didik kurang maksimal. Keempat, peserta didik kurang memaksimalkan fungsi dari handphone mereka. Dan yang kelima, guru kurang berinovasi dalam menggunakan model dan media pembelajaran. Praktek pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena praktek ini bisa menjadi referensi dan perbandingan untuk pengajaran materi serupa. Praktek ini juga bisa menjadi motivasi bagi para guru untuk terus berinovasi dalam merancang metode pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat para peserta didik. Dengan meningkatnya minat akan menjadikan peserta didik merasa senang dalam belajar yang akhirnya akan berdampak pada kebermaknaan proses pembelajaran dan juga keberhasilan proses belajar siswa. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah sebagai guru yang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi dengan memilih model dan media pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakter materi pembelajaran dan peserta didik. Saya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan model pembelajaran inovatif tersebut di sekolah tempat saya bertugas sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Pada umumnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar ekonomi. Peserta didik cenderung bersifat pasif, bosan dan mengantuk dalam kegiatan proses belajar mengajar apabila mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Situasi ini sangat berpengaruh pada hasil belajar mereka. Untuk itu, perlu dicari solusi mengapa hal ini terjadi. Hal ini dilatar belakangi berbagai faktor antara lain, kurangnya minat terhadap belajar ekonomi yang mungkin menganggap materi ekonomi itu sulit. Di samping itu, kemungkinan gurunya kurang menggunakan metode yang tepat dan juga dalam menyampaikan materi pelajaran kurang menarik. Tantangan yang dihadapi untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik kurang memaksimalkan fungsi dari handphone dalam pembelajaran. Kedua, guru belum menentukan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pelajaran. Yang ketiga, guru belum menggunakan media yang kreatif sehingga belum mampu menarik perhatian siswa untuk mengikuti pelajaran. Yang keempat, keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam mempersiapkan rencana pembelajaran yang inovatif dan juga kreatif. Yang kelima, guru kurang maksimal dalam memberikan kalimat motivasi dan bimbingan kepada peserta didik terkait bijak dalam menggunakan handphone. Dan yang keenam, saat pembelajaran di kelas, kemampuan peserta didik dalam menyiapkan paket data masih terbatas. Adapun yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini adalah, pertama, kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Yang kedua, guru. Yang ketiga, peserta didik. Dan yang keempat, rekan sejawat yang membantu dalam perekaman video. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan tersebut adalah: 1. Selalu memperbarui pengetahuan tentang model pembelajaran yang inovatif dan kreatif guna meningkatkan minat peserta didik dalam belajar. Dalam hal ini, saya memilih menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua,
membuat perencanaan desain dan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, LKPD, media, asesmen dan bahan ajar yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, saya meminta bimbingan terkait penyusunan rencana pembelajaran pada dosen pembimbing dan juga guru pamong. Yang ketiga, membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan aplikasi Quizzes dan video YouTube. Yang keempat, proses pembuatan media dilakukan oleh guru sendiri, mulai dari mencari materi, mencari gambar yang sesuai dengan materi, dan mencari video pembelajaran dari YouTube yang sesuai, kemudian dituangkan pada PowerPoint. Dan yang kelima, sumber daya yang diperlukan yaitu buku siswa, buku guru, modul, laptop, dan jaringan internet. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari penggunaan media pembelajaran penerapan model pembelajaran problem based learning peserta didik kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 2 Indramayu, yaitu peserta didik lebih antusias mengikuti proses pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan media tersebut, mereka lebih bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Selain media video pembelajaran, saya juga menggunakan media PPT yang membuat proses pembelajaran lebih bervariasi di mata peserta didik. Yang kedua, dengan rasa ketertarikan itulah membuat mereka bersemangat untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk LKPD yang dibagikan guru di kelas. Keaktifan mereka juga terlihat di kelas, sehingga mereka dapat berkolaborasi dengan baik antar sesama anggota kelompok. Metode diskusi dianggap berhasil membuat mereka lebih aktif dan meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran di kelas. Dengan adanya metode ini, motivasi belajar mereka terfasilitasi. Selama ini mereka hanya pasif, kurang termotivasi dalam proses pembelajaran karena hanya sebagai penerima materi. Apakah hasilnya efektif? Aksi yang telah dilakukan saya dianggap efektif guna mencapai keberhasilan belajar siswa. Hal ini terlihat setelah dilakukan proses pembelajaran. Motivasi belajar peserta didik meningkat dengan indikator peserta didik lebih aktif bertanya dan dapat menjawab soal yang diberikan oleh guru. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam belajar semakin meningkat. Respon orang lain terhadap strategi yang telah dilakukan seperti apa? Setelah diperlihatkan kepada guru-guru teman sejawat, guru-guru merasa terinspirasi untuk menggunakan pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran apa yang dapat diambil? Guru harus bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Guru memegang kendali penting dalam keberhasilan tujuan pembelajaran. Guru bertanggung jawab penuh untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar mereka lebih bersemangat untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas sehingga capaian hasil pembelajaran terpenuhi. Untuk menciptakan suasana belajar yang menarik menjadi tantangan khusus bagi saya. Untuk itu, saya harus bisa merubah pola pikir diri saya sendiri dengan selalu mencari info-info terbaru mengenai model pembelajaran, pembuatan media pembelajaran yang menarik, dan pemilihan metode yang tepat. Mungkin itu saja pemaparan best practice dan saya ucapkan terima kasih pada LPTK Universitas Negeri Malang yang telah memfasilitasi saya untuk mengupload ilmu di dunia pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.